di sini Bapak akan bercerita yang berjudul Paman punya mushaf Quran atau tidak. Itu judulnya ya. Judulnya adalah Paman punya mushaf Quran tidak. Penasaran gak sama ceritanya? Nah, begini ceritanya nih. Pada suatu hari, seorang ustadz datang ke kamp pengungsian. Nama kamp pengungsiannya itu atau tempat pengungsiannya itu namanya Ummahatul Mukminin di Suriah ya nak ya. Tepatnya di perbatasan Turki, untuk melakukan pengobatan kepada anak-anak di sana. Nah, kemudian ustadz tersebut kalau datang ke Suriah biasanya membawa biskuit nak di dalam ranselnya atau di dalam tasnya untuk dibagikan ke anak-anak di pengungsian sana. Kemudian ustadz tersebut mengumpulkan mereka dan membagikan biskuit tersebut. Tapi ustadz tersebut punya syarat, harus bisa menghafal Al-Quran dan satu hadis. Nah, kemudian surat demi surat telah mereka hafal atau telah anak-anak yang di sana hafal, dan juga hadis demi hadis sudah mereka hafal juga. Nah, kemudian anak-anak tersebut mengantri untuk apa? Untuk mengambil biskuit yang dibawakan oleh ustadz tersebut. Nah, hingga suatu hari ustadz tersebut hendak berkemas-kemas di mobil mau pulang kembali ke Indonesia. Nah, kemudian ketika ustadz tersebut sedang berkemas-kemas, datang 3 orang anak kecil nak. Usianya sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD lah. Kemudian anak kecil tersebut berbicara, "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam," jawab Ustadz. "Ada apa nak? Ada yang bisa paman bantu?" tanya ustadz tersebut kepada 3 orang anak tersebut. "Mau minta biskuit? Ini masih ada. Paman kasih ya," kata ustadz tersebut. "Oh tidak paman, saya sudah dapat biskuit," jawab ketiga anak tersebut. "Terus kalian mau apa?" Dengan malu-malu anak tersebut berkata, "Paman, Paman bawa mushaf Al-Quran tidak?" kata ketiga anak tersebut. Nah, dengan wajah yang kaget, "Mushaf Al-Quran? Untuk apa?" tanya ustadz. "Paman, begini. Paman, demi Allah, kami ingin sekali menghafal Al-Quran. Tapi di sini di kamp pengungsian tidak ada Al-Quran. Bisakah paman memberikan kami Al-Quran?" kata ketiga anak tersebut. Dengan wajah dan perasaan haru dan sedih, ustadz pun menjawab, "Tunggu sebentar ya nak ya. Paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau paman kesini lagi, paman akan bawakan untuk kalian." Kemudian paman meninggalkan 3 anak tersebut dengan rasa sedih dan meneteskan air mata. Lalu pada suatu hari, ustadz tersebut kembali ke Suriah, namun ia lupa membawa Al-Quran. Lalu ketiga orang anak itu yang kemarin itu datang kembali ke ustadznya. "Paman, Qurannya mana?" tanya anak tersebut. Dengan rasa menyesal dan hati yang sedih, "Maaf, paman lupa membawanya. Insya Allah besok paman akan bawakan ya nak ya." Hingga besoknya ustadz tersebut datang kembali ke Suriah membawa Al-Quran. Tapi ustadz tersebut bukan satu Al-Quran yang dibawa, tapi satu ransel atau satu tas Al-Quran. Ranselnya besar yang ustadz bawa. Kemudian anak tersebut berbondong-bondong datang menghampiri ustadz. "Wah, paman sudah datang," kata anak-anak tersebut dengan wajah yang sangat gembira. Nah, kata ustadz tersebut,
kemarin yang meminta Al-Quran siapa? Ayo. Kemudian mereka berbondong-bondong mengambil Al-Quran dengan antri, dengan wajah yang sangat gembira karena mendapatkan Al-Quran dari ustadz tersebut. Kemudian di sana anak-anak Suriah menghafal Al-Quran dengan taruhan nyawa. Nak. Di sana itu kalau menghafal Al-Quran itu taruhannya nyawa. Biasanya anak-anak Suriah itu sore-sore, anak-anak Suriah itu biasanya menghafal Al-Quran di masjid. Nah, terkadang datang helikopter, nak. Kemudian dijatuhkannya bom, dijatuhkannya rudal di dekat masjid mereka, yang mana sehingga masjid tersebut ada serpihan-serpihan kaca atau serpihan bangunan yang terkena kepada anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Akibatnya anak-anak tersebut ada yang terluka, terkena dampak dari bom tersebut. Alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Begitu. Kemudian anak-anak tersebut kembali menghafal Al-Quran. Tapi itu nak, taruhannya nyawa, nak. Kadang ada bom, kadang nggak aman tempatnya, ya nak ya. Nah, yang bisa kita simpulkan dari cerita tersebut di atas apa coba? Ayo. Apa? Jadi dari cerita di atas dapat kita simpulkan, ya nak ya, bahwa anak-anak di Suriah itu di sana itu sangat banyak sekali pengorbanan mereka demi menghafal Al-Quran. Karena mereka ingin sekali menghafal Al-Quran. Tapi banyak banget pengorbanannya, banyak banget bahaya yang mengancam mereka, nak. Kita alhamdulillah, nak, di sini bisa dengan tenang menghafal Al-Quran, ya, nak ya. Maka dari itu kita jangan mau kalah dengan anak-anak Suriah di sana, ya, nak. Kita juga harus lebih rajin lagi dalam menghafal Al-Quran walaupun di rumah aja. Nah, terlebih lagi ini bulan puasa, bulan Ramadan, yang mana pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu cinta terhadap Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, ya nak ya. Tetap semangat, terus berkarya, jangan lupa baca terus Al-Qurannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sedikit cerita dari Bapak. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan juga lebih rajin lagi membaca Al-Quran, ya nak ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran ya